Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita untuk kembali bersua, berjumpa walaupun dalam media, untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-275 yaitu Al-Amru bil muhafazati ala sunnah. Perintah untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnah itu artinya at-tariqah. Sunnah itu artinya jalan. Berarti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa aqwal, af'al, wal iqrar, berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga berkait tentang ibadah, akhlak, muamalah. Ini semuanya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Ya, berarti kita sudah berusaha untuk merealisasikan syahadat ar-Rasul yang sudah pernah kita bahas pada pelajaran-pelajaran di awal dulu ya. Ya, perintah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi kita mengucapkan syahadatul Rasul, itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ada 4 sebagaimana sudah kita pernah bahas. Yang pertama itu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, taat atas seluruh perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar, itu menjauhkan seluruh apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, wala ya'budullah illa bima syara'a, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iya, konsekuensinya ada 4. Jangan sampai kita mengaku bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak menjalankan konsekuensi tersebut, sehingga anggapan, sehingga klaim, pengakuan kita umatnya Nabi Muhammad SAW bisa dianggap gombal, dusta, karena mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW tapi nggak berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi, mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, dan beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semampu kita. Nanti kita akan bahas, kita bacakan hadisnya ya. Ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah ini sangat banyak. Banyak. Di antaranya adalah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Nabi SAW ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW jauhkanlah. Ya, ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana menjaganya? Yang mengamalkannya. Cara menjaga sunnah Nabi SAW adalah mengamalkannya. Ya, kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, diamalkan. Jangan hanya klaim, dianggap bahwasanya saya umatnya Nabi tapi nggak mau mengamalkan sunnah Nabi.
Shallallahu Alaihi Wasallam semampu kita, kita. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW maka jauhkanlah, tinggalkanlah, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah itu menunjukkan wajib. Perintah itu menunjukkan wajib. Oleh karena itu penuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa talabul ilmi yanqasimu ila salasati aqsam. Menuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga adalah sunnah. Yang pertama fardu ain, menuntut ilmu, belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah praktis keseharian, seperti ilmu yang tidak pantas bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya, alias wajib mereka ketahui, seperti berwudu. Bagaimana wudunya Nabi SAW, bagaimana salatnya Nabi SAW, bagaimana zakatnya Nabi SAW, bagaimana puasanya Nabi SAW, bagaimana hajinya Nabi SAW. Itu ilmu-ilmu yang wajib yang tidak layak bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya, alias wajib belajar tentang masalah itu ya. Setiap ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah maka wajib mengetahuinya terlebih dahulu. Mau puasa ya belajar bagaimana sunnah Nabi dalam berpuasa Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau umroh, bagaimana umrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib dipelajari terlebih dahulu dan kita mengetahuinya. Mau wudu dan sholat tiap hari sehari minimal 17 kali kita sholat wajib. 17 kali, 17 rakaat, maaf. 5 waktu ya, sehari semalam, 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat. Ya, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, 17 rakaat sehari semalam. Ya, sholat 5 waktu. Yang kita lakukan rutinitas tiap hari ini wajib kita ketahui bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fardu ain, setiap individu wajib mempelajarinya, setiap individu muslim wajib mengetahuinya. Yang kedua ada fardu kifayah. Itu ilmu yang allazi tuhfazu bihi syariah, yang syariat dijaga dengan ilmu tersebut. Yani huwal ilmu allazi law turika la dha'at syariah. Kalau ilmu ini ditinggalkan maka syariat bisa terbengkalai. Iya, fahaja fardu kifayah. Seperti misalnya iza qama bihi man yakfi saqata anil bakin. Kalau sudah ada yang mempelajari maka yang lain ya gugur kewajibannya. Fa iza qaddara anna wahidan fil balad qad qama bil wajib fi hadzal amr wa ta'allama wa sara yufti wa yudarris wa ya'lamu nas sara ya talbul ilmi fi haqqi ghairihi sunnah. Kalau misalnya ada yang sudah mengetahuinya, yang sudah mempelajari, seperti ilmu waris. Ilmu waris, ilmu yang apa namanya? Yang istimewa. Yang istimewa. Ya, tetapi tidak semua orang bisa mempelajarinya. Ya, kalau misalnya sudah ada seseorang yang sudah mempelajarinya, dia mampu bagaimana penghitungan waris di dalam agama Islam ya, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, ini kita tanya kepada orang yang alim, yang faham tentang masalah itu, yang lain nggak wajib belajar misalnya. Begitu juga misalnya ilmu nahwu, ilmu shorof, bagi orang awam ini nggak wajib, tapi bagi penuntut ilmu ini wajib. Nah, kalau misalnya hal itu termasuk ilmu alat yang dengannya dia bisa mengetahui tentang syariat, bisa baca kitab, memahami kitab-kitab para ulama dengan baik dan benar, sesuai dengan pemahaman yang benar. Ya, karena tidak bisa memahami hal itu semua kecuali dengan ilmu alat yang tadi sudah kita sebutkan. Terus seperti mustalahul hadis misalnya, seperti ulumul Quran, seperti usulul Quran, ulumul Quran, sebelum mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ulumul Quran, itu jadi ilmu alat jadinya.
Dan ini wajib dipelajari oleh talabul ilm, tetapi tidak setiap individu wajib untuk mempelajarinya ya. Nah, ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, kemudian dia mengajarkan kepada yang lain dan mengamalkannya manusia, sehingga manusia mengamalkannya, maka ini bisa menjadi fardu kifayah bagi yang lain. Adapun yang selain itu adalah sunnah, yang ini bagian yang ketiga, yang mana ketika kita berusaha untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib mempelajari apa saja sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita bisa menjaga sunnah Nabi SAW kecuali dengan mempelajari dan mengetahui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang lain yang berkaitan tentang perintah untuk menjaga sunnah Nabi SAW adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, Nabi SAW tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi SAW berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Ya, ini wajib kita fahami bahwasanya apa saja yang disabdakan oleh Nabi SAW itu asalnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada seorang sahabat yang senantiasa menulis apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, sehingga dilaporkan kepada Nabi SAW, bahwasanya dia menulis seluruh apa yang dikatakan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Uktub," tulis, nggak apa-apa. "Wa ma yakhruju min fiyya ilal haq," tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran al-haq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ini wajib kita imani. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ya. Yaitu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Katakan wahai Muhammad kepada mereka tuh. Ya. Kalau mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang didapat, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai mereka. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kita pelajari. Ya, kita pelajari sambil kita berusaha untuk mengamalkannya satu persatu semampu kita. Kalau misalnya ada yang mengatakan, apakah bisa Ustadz kita mengamalkan seluruh Nabi SAW? Nggak bisa. Maka jawabannya tidak bisa. Ya, tidak ada manusia yang mampu mengamalkan seluruh Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, nggak ada. Bahkan para sahabat pun tidak mampu. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas salat malam bersama Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, ya, Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhum pernah ikut salat malam bersama Nabi SAW. Tapi mereka nggak sanggup. Kata Abdullah bin Abbas, saya berburuk sangka, saya ingin membatalkan salat saya. Kenapa? Karena panjang. Bayangkan satu rakaat baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah dalam satu rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai surat Al-An'am. 8 juz, 5 juz sampai 8 juz satu rakaat. Kita nggak mampu, kita nggak kuat. Iya, sahabat saja nggak kuat. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, saya berburuk sangka dalam hatiku ketika ikut sholat bersama Nabi sholat malam waktu itu. Ya, Nabi keluar ke masjid, Abdullah bin Mas'ud lihat Nabi sholat, Abdullah bin Mas'ud ikut sholat. Nabi baca Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, paling sampai 100 ayat. Ternyata lanjut. Sampai Al-Baqarah selesai. Kata Abdullah bin Mas'ud, paling Al-Baqarah kemudian ruku. Ternyata lanjut Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kan begitu. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya sudah berburuk sangka. Kemudian para sahabatnya mengatakan, wahai Abu Abdurrahman,
Maksudnya apa berburuk sangka? Saya ingin duduk, saya ingin batalkan sholat saya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mampu, tidak kuat mengikuti sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya ikut lagi nggak? Enggak. Iya, hanya waktu itu saja ya. Ini sahabat aja nggak mampu mengikuti seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Oleh karena itu bohong, dusta kalau ada yang mengatakan, saya mampu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 100%. Seluruhnya bohong, dusta ya. Ya, ini Tapi semampu kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mampu sedikit demi sedikit. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iza nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika aku larang kalian maka tinggalkanlah seluruhnya. Jika aku perintahkan kalian maka lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, lakukan semampu kalian. Jika kita sudah berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ada dua hal yang kita akan dapatkan dalam ayat ini disebutkan. Yang pertama adalah Allah akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Yuhibbukumullahu. Kemudian yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dalam surat Ali Imran ayat 31. Kemudian ayat yang keempat adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian bagi siapa saja yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan, panutan, contoh teladan yang baik. Kalau kita ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, contoh yang baik, jadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan. Jangan orang-orang kafir. Orang kafir dijadikan apa? Suri tauladan. Orang-orang fasik dijadikan dijadikan sebagai panutan, sebagai idola gitu ya. Nggak boleh. Tidak boleh. Kaum muslimin menjadikan panutan, idolanya, contoh teladannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Nabi SAW, buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan malah ngikutin idolanya orang-orang kafir yang notabene-nya mereka orang-orang di luar Islam. Gaya rambutnya diikutin, gaya pakaiannya diikutin, dan seterusnya, sampai gaya hidupnya, makanannya dan seterusnya diikutin semua. Sampai posternya ditempel-tempel di kamarnya, subhanallah. Apakah itu yang dinamakan seorang muslim yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW? Kan tidak. Kita sebagai muslim punya muru'ah, punya punya muru'ah yang harus ditampilkan. Tampilkan bahwa saya ini muslim. Jangan malu kita pakai peci. Pakai peci kok malu? Jangan malu. Pakai topinya orang kafir nggak malu, pakai atribut orang kafir nggak malu, pakai identitas muslim malah malu. Ini gimana? Kita tampilkan identitas kita sebagai muslim, pakai baju muslim. Yang laki-laki kalau misalnya tumbuh jenggot nggak boleh dicukur, nggak boleh dipotong. Nabi SAW melarang untuk mencukur, memotong jenggot. Nabi perintahkan afkhul liha, biarkan tumbuh, jangan dicukur. Para ahli hadis mereka senantiasa menjaga muru'ah mereka sampai pakai peci penutup kepala, bukan topi, bukan, tapi peci.
Ya bahkan para ulama hadis melihat kalau ada seorang ulama hadis nggak pakai penutup kepala berupa kopiah, peci ataupun yang sejenisnya, ya nggak diambil hadisnya. Sampai sedemikian ya, subhanallah. Kita tampilkan saya ini muslim, saya ini beragama Islam, tampilkan kepada manusia. Orang kafir aja nggak malu kok menampilkan identitas kekufuran mereka. Kok malah kita yang di atas kebenaran malah malu, gimana? Kan begitu ya. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca beberapa. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul I'tisam dan juga riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Hajj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim." Di dalam riwayat yang disebutkan kasratu masailihim, dalam riwayat yang disebutkan kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Fa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Ya, biarkan aku meninggalkan kalian dengan ya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa. Kasratu su'alihim, karena banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika aku larang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkan seluruhnya. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Dari sini kita ambil faidah yang pertama, bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang yang paling semangat belajar dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang bisa mengantarkan kepada surga dan bisa menjauhi dari api neraka. Mereka bertanya tentang sesuatu qad la takunu haraman fatuharram an ajli mas'alatihim. Bahkan saking semangatnya mereka bertanya tentang sesuatu yang yang berkaitan tentang agama mereka, sehingga mereka berusaha untuk mengamalkannya. Sampai orang-orang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya tuh bawa pahala banyak. Ya, mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah, tapi kami nggak bisa. Kemudian Nabi SAW ajarkan, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang ada pada diri kalian itu bisa kalian gunakan untuk sedekah? Kul tasbihatin sedekah, kul takbiratin sedekah, wa kul tahlilatin sedekah. Setiap zikir yang kita ucapkan adalah sedekah, takbir, tahmid, tasbih yang kita ucapkan adalah sedekah, sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyu anil munkar sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya, mengajak manusia kepada yang baik itu adalah sedekah. Mencegah sesuatu dari yang mungkar adalah sedekah. Dan pada kemaluan kalian juga ada sedekah. Ini Nabi SAW sebutkan, sehingga para sahabat berusaha untuk mengamalkannya, berzikir, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Bahkan senyum di hadapan saudara kita juga sedekah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata para sahabat yang kaya-kaya juga melakukannya, mengamalkannya. Sampai mereka yang miskin-miskin datang lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, mereka juga mengamalkannya, wahai Rasulullah, karena sudah tahu ilmunya diamalkan. Sehingga Nabi SAW mengatakan zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, sampai sedemikian ya para sahabat, mereka berlomba-lomba dalam melakukan sebuah kebaikan di dalam Islam.
Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak bertanya kepada nabi mereka. Kalau Nabi SAW sebutkan ahlakaman kana qablakum, binasalah orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan mereka adalah al-Yahud wan Nasara, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dibinasakan kenapa? Karena banyaknya bertanya kepada nabi mereka. Banyak bertanya bukan untuk diamalkan, tapi untuk diselisihi. Subhanallah. Banyak tanya, karena orang bertanya ada 3 macam. Ada orang bertanya untuk mengamalkan. Yang pertama, ada orang bertanya untuk diamalkan. Nah, ini yang dianjurkan. Kita bertanya sesuatu untuk diamalkan. Kemudian yang kedua, ada orang bertanya tujuannya untuk mengetes. Subhanallah. Bahkan untuk menjauhi. Untuk menjauhi supaya nggak diperintahkan. Nah, ini yang bisa menyebabkan kebinasaan. Ini yang bisa menyebabkan kebinasaan. Orang bertanya tujuannya bukan untuk diamalkan, tapi untuk ngetes. Bahkan untuk supaya agar perintahnya dibatalkan. Seperti bagaimana Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Mereka tanya macam-macam. Sapi betinanya umurnya kayak gimana? Iya. Umurnya yang seperti apa, warnanya apa, kemudian hakikatnya seperti apa. Ini menyulitkan. Sehingga mereka, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara detail bagaimana mereka harus mencari sapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tambah susah. Kan begitu, menyulitkan. Menyulitkan jadinya, menyulitkan mereka sendiri. Ini yang mengakibatkan kebinasaan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan sudah sami'na wa ta'na wa amilna. Kami dengar, kami patuh, amalkan. Jangan tanya macam-macam sudah. Nanti malah menyulitkan. Apalagi ketika masih masa turunnya wahyu. Pelajaran yang ketiga, ya, orang-orang sebelum umat Islam, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga dibinasakan karena sering menyelisihi nabi mereka. Ya, tadi disebutkan bahwasanya bertanya itu ada 3 tadi. Yang pertama bertanya untuk diamalkan, yang kedua bertanya untuk untuk mengetes misalnya, atau untuk agar supaya perintahnya dibatalkan. Ini yang kedua ini dilarang ya. Yang ketiga bertanya untuk mengajarkan teman. Padahal dia sudah tahu jawabannya, dia tanya ke alim, ustadz misalnya. Tujuannya untuk mengajarkan teman yang lain. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana hadis Jibril alaihissalam. Ya, Jibril sudah tahu jawabannya. Tapi untuk mengajarkan para sahabat tentang Islam, iman, dan ihsan. Ya, di antara sebab kebinasaan orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad adalah sering menyelisihi nabi-nabi mereka. Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ini sebab kebinasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, tentang Bani Israel yang ada membunuh seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia nggak punya anak, tapi keponakannya banyak, dibunuh sama keponakannya. Sehingga mereka menginginkan harta kekayaannya diwariskan kepada keponakannya tersebut. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk menyembelih seekor sapi betina. Iya. Akhirnya mereka berusaha untuk menyelisihi perintah Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, atattakhizuna huzwa, apakah engkau mau bergurau? Kami tanya siapa yang bunuh, kamu malah perintahkan kami menyembelih sapi. Gimana sih wahai Musa? Oh, subhanallah. Ini menyelisih Nabi. Kalau Nabi sudah perintahkan, lakukan. Jangan tanya macam-macam, malah menuduh Nabi Musa waktu itu sebagai apa? Gurauan, sebagai candaan. Ya, ini yang bisa mengakibatkan mereka dibinasakan ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan faiza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh larangan ini bisa ditinggalkan. Iya.
seluruh larangan ini bisa ditinggalkan. Semua manusia mampu untuk meninggalkan larangan. Iya, mampu. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sesuatu, perintahkan, ini menunjukkan manusia mampu. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melarang sesuatu, menunjukkan hambanya mampu. Hamba Allah mampu meninggalkan sesuatu itu. Sehingga yang berperan hanyalah hawa nafsu. Ya biasa, syaitan senantiasa menggoda. Nafsu jiwa ini senantiasa condong kepada yang buruk. Sehingga syaitan bermain di sana ya. Sehingga mereka ya malah melakukan yang dilarang. Yang dilarang malah dilakukan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Ini sebab kebinasaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faiza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan sesuatu maka lakukan semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasanya iman berderajat derajat. Ya, iman manusia itu tidak sama. Iman seorang yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Makanya syariat atau perintah ini amal kebaikan itu banyak supaya manusia bisa melakukan perintah dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan. Iya, sesuai dengan kemampuan. Yang sunnah-sunnah ya. Kalau yang wajib ya lazim mereka melakukannya. Adapun yang sunnah yang mereka bisa lakukan semampu mereka seperti misalnya sholat. Kita ambil contoh sholat. Kalau kita mampu berdiri, sholat untuk berdiri berjamaah, ya wajib kita datang. Tapi kalau sakit misalnya, atau kita mampu datang berjamaah tapi nggak bisa berdiri misalnya, kakinya luka misalnya ataupun patah habis kecelakaan misalnya, sehingga dia harus duduk di bangku, maka diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, Nabi SAW sebutkan jika tidak mampu sholat berdiri maka duduk. Fa'in lam tastati faqaidan, maka duduk. Fa'in lam tasti fa'ala janbin, kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Berbaring. Ini contoh-contoh yang diperintahkan oleh Nabi SAW semampu kita. Berbeda dengan larangan tadi, Nabi katakan dalam menyebutkan larangan, fajtanibuhu, hindari seluruhnya, tinggalkan seluruhnya. Kalau perintah, lakukan semampu kalian. Ini bukti rahmat Nabi Muhammad SAW. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangat banyak. Di antaranya ada hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah kita bahas juga, yang Nabi SAW pernah berwasiat, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba Habasyi yang kulitnya hitam. Nabi SAW mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapa saja yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di adu 'alaiha bin nawajiz. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk. Pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati tinggalkan terhadap perkara yang baru dalam agama. Sungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis yang sangat agung yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terdapat solusi dari setiap permasalahan yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk. Dan juga kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati tinggalkan atas perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan yang mendengarkan, dan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita diberikan kemampuan untuk senantiasa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan kita juga minta kepada
Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat, ditutup dengan penutupan yang baik alias husnul khotimah, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.